Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bersama-sama berhimpun kembali di tempat ini untuk berbuat bakti kepada Tuhan kita. Baik ya, kita akan mulai. Kita sudah berdoa. Silakan duduklah. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pelajaran tentang Mazmur 119 ya. Kita sudah banyak dibekali dengan pengetahuan dari firman bahwa menafsirkan Alkitab itu tidak boleh sembarangan, karena yang kita hadapi adalah firman Allah, pesan Allah, hukum-hukum Allah, tatanan ilahi yang harus menjadi pegangan dalam kita menjalani kehidupan. Nah, kita akan selingi sedikit pertemuan pagi ini, kita akan membaca tentang Mazmur 119 ya, coba kita lihat. Saya ambil satu ayat sebagai pembuka, yaitu ayat yang ke-143. Dikatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku ya. Jadi ini sebagai pembuka, titik awal yang baik untuk kita mulai, karena dalam pandangan dunia, titik terendah seorang manusia dalam kehidupannya adalah ketika dia menghadapi kesesakan dan kesusahan, betul ya? Padahal enggak juga gitu. Orang lagi makmur, lagi di atas katakanlah posisinya, bisa jadi secara rohani juga tidak baik. Tetapi kita ambil posisi di sini karena dunia memiliki pandangan kalau kita lagi ditimpa kesesakan dan kesusahan ini sebagai titik terendah. Nah, pesan dari ayat 143 ini begitu jelas ya. Pemazmur yang menuliskan pasal 119 mengatakan ketika dia ada dalam posisi rendah dalam kehidupannya karena sedang merasakan kesesakan dan kesusahan, tapi bagi dia firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan menjadi kesukaan ya. Coba kalau saya tanya jemaat jujur jawab, kebanyakan orang ketika ditimpa kesusahan malah meninggalkan Tuhan ya, walaupun yang makmur juga bisa menjadikan alasan kemakmurannya meninggalkan Tuhan, kan sama saja, saya pernah ajarkan. Tetapi kan pandangan umum seperti ini, dan dalam praktek pelayanan saya banyak bertemu dengan orang Kristen yang seperti ini ya. Tapi di sini kita dikuatkan ya, jadi di ayat pembuka, ayat 143 kita sudah dikuatkan bahwa seorang percaya sungguh, seorang Kristen sejati, ketika dia ditimpa kesesakan dan kesusahan secara lahiriah dalam kehidupan dunia, tetap menerima firman Allah sebagai kesukaan ya. Nah, ini latar belakang Mazmur pasal 119. Poin pertama, penulis Mazmur 119 tidak diketahui secara pasti, walaupun nama Daud, Daniel, dan Ezra mengemuka dengan alasan-alasan sama kuatnya. Biasanya kan di Mazmur itu di ayat pertama dituliskan kan, misalkan Mazmur Daud begitu ya, Mazmur Bani Korah dan lain sebagainya. Tetapi 119 ini tidak menuliskan itu ya, jadi para orang pintar, para ahli teologi, sarjana-sarjana Kristen mengemukakan Daud, kemungkinannya ya Daud, Daniel, atau Ezra. Nah kalau jemaat tanya, saya termasuk yang mendukung Daud sebagai penulis Mazmur ini ya. Oke. Mazmur 119 adalah salah satu Mazmur yang bersifat akrostik. Dalam kitab suci Ibrani, istilah akrostik ini merujuk kepada teks yang berisi puisi yang menggunakan abjad Ibrani sebagai strukturnya. Maka Mazmur 119 terbagi menjadi 22 bagian, masing-masing berisi 8 baris. Ke-8 baris dalam bagian yang pertama diawali dengan abjad pertama. Demikianlah 22 abjad digunakan dalam 22 bagian Mazmur secara berurut. Jadi abjad dalam bahasa Ibrani itu ada 22. Kita memiliki abjad berapa? Bahasa Indonesia? Berapa? Oh, pintar. Yang di belakang kayaknya paling pintar nih, jawab terus. Jadi abjad Ibrani 22. Nah, Mazmur 119 ini disusun mengikuti urutan abjad Ibrani yang ke-1 sampai ke-22. Masing-masing abjad, yang pertama tuh Alef ya. Ada 8 baris dimulai dari abjad Alef gitu. Jadi 8 baris dimulai dari abjad Alef, karena Alef itu abjad yang pertama, lalu
8 baris lagi abjad kedua, 8 baris lagi abjad ketiga, terus sampai 8 baris abjad ke-22. Ini yang disebut sebagai akrostik gitu ya. Oke. Jadi dari susunan cara menuliskannya aja sudah kelihatan indah ya, sudah kelihatan ini masuk kelompok puisi gitu ya. Poin berikutnya. Dalam Mazmur 119, firman Allah dalam Alkitab dirujuk dengan 8 sebutan berbeda yang bersinonim, artinya sama gitu, menunjuk kepada sesuatu yang sama. Dikatakan sebagai hukum, titah, perintah, aturan atau tatanan, firman atau janji, ketetapan, peringatan, jalan-jalan. Jadi ini, kata-kata ini yang disebut dalam Mazmur 119 semua merujuk kepada firman Tuhan, dan bagi kita gereja di akhir zaman merujuk kepada isi Alkitab ini. Jadi kalau ayat 143 yang tadi kita kita buka di awal itu memakai kata apa? Perintah. Itu firman, sama ya. Ini. Oke, lanjut. Mazmur 119 adalah mazmur terpanjang sekaligus pasal terpanjang yang ada dalam Alkitab dan berdiri megah bak puncak Everest dari pemazmur. Renungkan, Mazmur 119 merangkai Mazmur 1 dan Mazmur 19 dalam peninggian dan pemuliaan akan firman Allah. Jadi pasal terpanjang dalam Alkitab berisi pengagungan dan ungkapan kecintaan terhadap firman Allah. Bahkan beberapa sarjana Kristen menyebut Mazmur 119 sebagai surat cinta untuk Allah. Jadi dari semua pasal yang ada dalam Alkitab, Mazmur 119 adalah pasal terpanjang. Ya. Maka dikatakan sebagai bak puncak Everest dari pemazmur. Tapi disebut sebagaikan puncak Everest itu karena memiliki hal-hal istimewa ini ya. Jadi Mazmur 119 itu sepertinya merangkai Mazmur yang pertama dengan Mazmur yang ke-19. Mazmur yang pertama dan Mazmur 19 kita tahu ada berisi tema utamanya adalah tentang firman Allah ya. Kalau Mazmur yang pertama pasti jemaat sudah hafal ya, isinya apa? Berbahagialah orang yang nah saya bacakan ya, ini yang terkenal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terkenal ya, itu Mazmur yang pertama. Isinya tentang pemuliaan kepada firman Allah. Nah, sedangkan Mazmur 19 juga sama, isinya pemuliaan terhadap firman Allah. Nah, yang terkenal dari Mazmur 19 adalah ayat yang ke-8 ya, yang terkenal dari Mazmur 19. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman ya. Itu Mazmur 19. Jadi baik Mazmur yang pertama maupun Mazmur 19 dua-duanya mengagungkan firman Tuhan. Nah, ketika itu digabung jadi 119, jadi Mazmur 119, inilah hasilnya ya. Diterangkan, dijelaskan lebih panjang lebar rasa cinta kepada firman Allah ya. Jadi Mazmur 119 ini yang kelihatannya merupakan gabungan dari Mazmur 1 dan Mazmur 19 berisi pengagungan dan ungkapan kecintaan terhadap firman Allah, sehingga beberapa sarjana Kristen bahkan menyebutnya sebagai surat cinta kepada Allah. Jadi pasal terpanjang dalam Alkitab yang berisi ungkapan kecintaan kepada firman disebut sebagai surat cinta kepada Allah. Kita sudah belajar ya, saya sudah tekankan berkali-kali. Mengasihi Allah pasti berjalan seiring dengan mengasihi firman.
Ada orang Kristen mengaku mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi firman, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin kejadian seperti itu. Jadi pernyataan kasih kepada firman disebut sebagai surat cinta kepada Allah. Oke, poin berikutnya. Kasih kepada Allah ditunjukkan oleh kecintaan kepada firman-Nya. Saya tuliskan ini yang warna biru ayat-ayat dalam Mazmur 119 yang mengungkapkan kecintaan kepada firman ya. Nah, kasih kepada Allah ditunjukkan oleh kecintaan kepada firman. Ini ayat-ayatnya. Ditandai dengan rasa rindu mendalam yang tak pernah pupus kepadanya, kepada firman. Ini ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat yang menyatakan kecintaan kepada firman dan ayat-ayat yang menyatakan kerinduan kepada firman dituliskan dalam begitu banyak ayat. Nanti di rumah boleh baca satu persatu ya. Nah, saya ambil contoh aja 2. Contohnya ayat yang ke-97 ini, ayat yang menyatakan kecintaan kepada firman. Dikatakan di sana dengan jelas dan tegas, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sedangkan ayat-ayat yang menyatakan kerinduan kepada firman diwakili oleh ayat yang ke-20 ya, kita akan bacakan satu saja. Nanti sisanya baca ya jemaat di rumah. Mazmur 119 ayat 20 menuliskan, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Jadi kalau baca ayat pertama sampai ayat terakhir Mazmur 119 dipenuhi dengan ungkapan kecintaan dan kerinduan kepada firman. Itu loh ciri orang percaya sungguh, ciri orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali. Dan otomatis ini bisa menjadi alat ukur bagi setiap pribadi untuk menguji kekristenannya. Kekristenan yang saya sudah anut selama 700 tahun, misalkan ya, kalau yang ada usianya sudah 700 tahun. Sekarang saya uji, apakah saya memiliki rasa ini terhadap firman. Kecintaan yang mendalam dan kerinduan yang mendalam. Tiba-tiba ditemukan tidak ada, wah selama ini saya cuek bebek terhadap firman. Saya sering mengabaikan, saya sering tidak menganggapnya hal yang penting dalam kehidupan saya. Bahkan kalau saya datang hari Minggu ibadah pun, khotbah yang saya dengar cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Waduh, berarti kekristenan saya selama 700 tahun ini salah. Jangan-jangan Kristen saya Kristen KTP, Kristen bohongan. Jangan-jangan saya belum dilahirkan kembali. Belum menjadi manusia baru, belum menjadi ciptaan baru. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3 apa kepada Nikodemus? Kecuali kamu sudah dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Lalu bertobatlah saya dari kekristenan selama 700 tahun yang saya anut. Tuhan, ternyata saya belum menjadi Kristen yang benar. Saya minta ampun, saya bertobat, saya mengakui dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, jadi ini bisa menjadi alat untuk menguji kekristenan kita. Oke, lanjut. Poin berikutnya, tidak ada mengasihi Allah, ini ya penegasannya. Tidak ada mengasihi Allah tanpa mengasihi firman-Nya, karena Allah dan firman-Nya tak terpisahkan. Gitu ya. Jadi pemahaman firman dalam iman Kristen itu sangat penting karena posisi firman dan posisi Allah itu sama tingginya, sama mulianya, dan tidak dapat dipisahkan karena kita bisa mengenal Allah yang benar, Allah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dari firman, dari berita firman dan dari pengajaran firman ya. Nah, ini ayat-ayatnya coba kita baca ya. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Jadi orang Kristen itu kalau berbicara firman sama dengan berbicara tentang Allah sendiri. Ya. Karena firman adalah pernyataan pribadi Allah, keberadaan Allah yang diwahyukan kepada manusia. Ayat ini mengatakan firman itu keberadaannya teguh di sorga selama-lamanya kekal. Sebagaimana pribadi Allah kekal, maka firman-Nya pun bersifat kekal. Yesus katakan apa? Dalam Matius pasal 24, langit dan bumi akan berlalu, tapi
perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Oke ya. Lalu ini Mazmur 138 ayat 2. Coba kita lihat ya di pasal lain. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ingat, janji berbicara firman. Allah katakan, firman-Nya katakan, nama Tuhan dan janji atau firman Tuhan sama tingginya melebihi segala sesuatu. Nah kalau nama itu kan mewakili pribadi, betul ya? Kalau Dani, ya namanya Dani itu, nama Dani itu mewakili keberadaan saya, pribadi saya. Maka Allah membuat pribadinya yang diwakili oleh namanya ini sama tingginya dengan firman-Nya di atas segala sesuatu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen berkata, oh saya menempatkan Allah di atas segalanya dalam kehidupan saya. Tapi kita mengabaikan firman. Itu sebenarnya kekristenannya diragukan ya. Karena firman harus posisinya sama dengan Allah. Kalau kita meninggikan Allah di atas segala sesuatu, maka otomatis kita meninggikan firman di atas segala sesuatu. Artinya semua hal yang kita temui dalam kehidupan ini harus dicek dan recheck, harus diuji apakah itu selaras dengan firman. Jadi itu ya, ingat ya, kan kalau kita hidup dalam tradisi gereja akhir zaman sekarang ini, saya pribadi melihat gereja-gereja akhir zaman tuh menganggap firman khususnya dalam pelayanan gereja, sebenarnya termasuk dalam kehidupan pribadi lepas pribadi itu hanya sebagai pelengkap ya, hanya sebagai apa ya, aksesoris saja untuk memperlihatkan bahwa saya Kristen gitu. Jadi kalau ibadah gereja supaya kelihatan, oh ini ibadahnya orang Kristen, lalu ada khotbah ya, ada orang naik ke mimbar lalu berkhotbah. Tapi itu hanya jadi pelengkap dari liturgi, dari ibadah keseluruhan. Pengalaman saya kalau saya diundang khotbah ke gereja lain, biasanya gembalanya itu membatasi waktu saya berkhotbah. Dan maksimum 25 menit ya. Bahkan ada yang ngasih 20 menit loh, Pak. 20 menit ya. Ah enggak, Dani itu tambahinlah 5 menit, 25 menit ya Dan. Sementara kebiasaan saya menyiapkan khotbah itu untuk dikhotbahkan lebih dari 1 jam. Oh, langsung jawab. Jemaat di sini udah pengalaman. Kalau Dani khotbah nggak mungkin kurang dari 1 jam. Nah, tapi ketika saya mengikuti ibadah di gereja yang mengundang saya itu, emang titik beratnya bukan di firman. Jadi firman dibatasi waktunya kurang dari setengah jam bahkan ya, supaya tidak menghalangi yang lain. Khususnya pujian penyembahan yang biasanya diwarnai dengan banyak kesaksian ya. Jadi sedih loh saya. Makanya di sini saya sedang mencoba merombak tradisi yang salah ini ya, dasarnya firman. Jadi kalau saya melakukan praktek liturgi pelaksanaan ibadah di tempat ini mencoba berbeda dari gereja-gereja mainstream ya. Seolah-olah kita melawan arus, ini ya patokannya firman. Jadi saya pengen dalam ibadah-ibadah kita tetap firman yang utama. Bukan berarti kita bukan berarti kita anti terhadap pujian penyembahan atau kesaksian, tapi jangan sampai justru itu mengurangi kekusukan firman. Jangan sampai hal yang lain justru mengurangi waktunya firman. Kita letakkan pujian penyembahan setelah firman ya. Jadi firman dulu 1 jam, baru kemudian ibadah pujian penyembahan. Oke lanjut ya. Jadi ingat sekali lagi posisi firman dan pribadi Allah itu tidak bisa dipisahkan. Sama tingginya melebihi segala sesuatu. Oke lanjut ya. Sejak sebelum matahari terbit sampai melewati matahari tenggelam, firman Allah mendominasi kehidupan pemazmur. Pagi-pagi buta, sepanjang hari, 7 kali sehari, pada waktu malam dan tengah malam. Jadi ungkapan-ungkapan ini, kerinduan dan kecintaan kepada firman itu digambarkan melekat dalam diri pemazmur yang menulis Mazmur 119 ini sepanjang hari, sepanjang
waktu dalam segala kesempatan. Coba kita baca ayatnya ya. Ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi pemazmur ini, terbangun pagi-pagi buta, baru jam 1. Dia langsung ambil Alkitab, dia langsung buka firman ya. Nangkep ya kerinduannya. Nah berikutnya, ayat 97. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah biasanya jemaat yang belum dilahirkan kembali di gereja zaman sekarang, kalau saya perkatakan yang seperti ini langsung protes. Sepanjang hari, Om enak aja ngomong. Om pendeta nggak ada kerjaannya. Saya kan pengusaha, saya kan karyawan. Masa saya nggak kerja bolos cuma untuk merenungkan firman sepanjang hari? Atau kalau kita baca Mazmur pasal yang pertama tadi ya, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi Om saya nggak usah kerja, nggak boleh tidur, merenungkan firman aja. Nah, saya kan ciri orang Kristen sekarang begitu, protes ke Tuhan dulu gitu. Tapi kalau diajak masuk dalam pengajaran firman gak mau. Nah, makanya masuk dalam pengajaran firman biar saya jelaskan maksudnya sepanjang hari, maksudnya siang dan malam. Apakah pemazmur gak mengerjakan tugasnya? Apalagi kalau yang menulis misalkan Raja Daud. Menjadi raja bangsa yang besar banyak urusannya. Masa Daud gak tidur, gak kerja, merenungkan firman? Enggak ya. Jadi ini sekali lagi Mazmur itu kan bahasanya bahasa puitis, termasuk kitab yang isinya puisi. Maka biasanya gaya bahasanya hiperbola, seolah-olah berlebihan. Tapi itu tidak mengurangi esensi bahwa memang kerinduannya mendalam seperti itu. Nanti kita lihat ya. Ayat berikutnya dulu, baca. 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Jadi dikatakan sampai 7 kali sehari memuji Tuhan pun, alasan memuji Tuhan karena firman. Jadi kalau kita ada dalam liturgi ibadah atau di rumah nyanyi-nyanyi, atau orang Kristen sekarang kan gayanya naik mobil nyanyi-nyanyi. Bapak suka Pak? Suka ya? Naik mobil kan, nyetel kaset lalu nyanyi-nyanyi. Nah pemazmur, isi Mazmur 119 yang katanya surat cinta kepada Allah, yang ditunjukkan yang ditunjukkan dengan kecintaan kepada firman itu ketika dia bernyanyi memuji Tuhan pun yang mendorong dan yang menggerakkan adalah firman gitu ya. Jadi itu esensi dari sebenarnya pujian penyembahan kepada Allah. Karena kalau kita baca Yohanes pasal yang keempat katakan apa? Yang Allah kehendaki adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenarannya. Jadi firman ya. Sangat memberkati ya khotbahnya Om Dhani tadi. Sepanjang jalan pulang tuh nyanyi di jalan. Intinya itu ya yang menggerakkan kita memuji Tuhan itu adalah firman. Berikutnya ayat 55. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang kepada Taurat Tuhan. Ya, jadi waktu malam bangun, ketika kita ingat Allah, tujuannya adalah untuk berpegang kepada firman. Seringkali kan realitas, kita tidak perlu pungkiri. Kita ingat Tuhan itu ketika kita mengalami masalah ya. Ada yang Tuhan izinkan terjadi pergumulan. Gak apa-apa ingat Tuhan. Tapi ketika ingat Tuhan karena didorong permasalahan yang ada itu, kemudian ini seperti pemazmur. Menggerakkan untuk membuka firman. Menggerakkan kita untuk mencari solusi dari firman ya. Sekarang kita kan seringkali firman itu menjadi opsi terakhir ya. Ketika kita ada masalah, lalu kita coba dulu cara kita, A sampai Z, 1 sampai 100. Baru ketika bentur tembok semua, gagal semua, baru kita ingat firman. Betul apa betul? Seringkali kehidupan orang percaya begitu. Nah, tidak ya. Dari nasihat firman ini enggak. Ketika ada masalah, katakanlah, yang membuat kita ingat Tuhan, segera kita cari jawaban dari firman ya. Oke, 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Jadi kalau bangun kepagian, renungkan firman ya. Tidur lagi boleh nggak? Ya boleh kalau masih ngantuk. Tidur lagi. Apalagi saya mau pelayanan, kita mau ke gereja, mau Om Dhani, kan? Nggak apa-apa. Tapi ini menunjukkan esensinya kecintaan dan kerinduan hati kepada firman. Jadi jangan diterima saklek lalu kemudian protes dulu kepada Tuhan. Tuhan tahu
Waktu yang harus melakukan kesempatan seperti apa Tuhan tahu. Tapi yang ingin Tuhan lihat itu kecenderungan hati kita loh. Memang kalau waktu itu masih ngantuk, terbangun malam-malam ya tidur lagi. Tapi kalau orang yang mengasihi dan merindukan Tuhan, pasti ada saatnya, wah sekarang nih mumpung saya bangun malam-malam, kebetulan saya tiba-tiba diingatkan kepada khotbahnya Om Dani, saya merenungkan firman, atau saya masuk YouTube, setel video khotbah yang minggu kemarin. Nah sekali-sekali kita melakukan itu karena dorongan kecintaan dan kerinduan kepada firman, itu yang Allah lihat ya. Oke lanjut. Ayat 62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Jadi kalau memuji karena hukum-hukum yang adil, karena firman, maka ketika kita bersyukur pun karena hukum-hukum Allah. Termasuk ketika kita mendapatkan berkat jasmani. Kita ingat itu penggenapan firman, bahwa Allah memelihara kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan bersyukur itu karena ini loh dapat uang, misalkan berkat uang gede, wah terima kasih Tuhan. Bukan karena karena dapat uang ini saya bisa ke mall nih, belanja ini belanja itu yang saya inginkan. Ya, tapi pertama-tama bahkan ketika kita mendapatkan kesenangan, kegirangan dari berkat lahiriah pun, kita menaikkan syukur karena ingat firman. Oh ingat loh, saya tiba-tiba dapat transfer 1 miliar nih ke rekening saya. Bersyukur kepada Tuhan karena firman. Nah kemudian firmanlah yang mengingatkan, jangan langsung ke mall lalu dihabiskan uang 1 M. Ya, ingat yang lain misalkan. Jadi kalau bersyukurnya ingatnya ke firman dulu, maka berkat yang kita terima pun firman akan menjagai supaya kita tidak menggunakannya dengan salah. Oke, yang terakhir ayat yang kedua. Tapi ini Mazmur yang pertama ya. Jadi kita coba isinya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ini yang saya kasih tanda kuning menyatakan berbagai kesempatan yang ada dalam kehidupan pemazmur ini saking mengasihi, mencintai dan merindukan firman, dia senantiasa isi hati dan pikirannya terpaut kepada firman. Walaupun pada prakteknya tentu saja tidak seperti yang diprotes Kristen-Kristen bohongan tadi ya. Ini sekarang tuh banyak orang Kristen lebih pro ke dunianya dulu gitu. Jadi ketika dengar firman tuh langsung, aduh firman ini merusak kenyamanan hidup saya, protes Om Doni masa siang malam gitu. Nah kebanyakan yang protes tuh karena dia lebih pro ke dunianya dulu gitu, nggak ke firmannya dulu. Karena kalau dia pro ke firmannya dulu, nah saya harus pelajari nih, yang dimaksud siang malam menurut firman itu bagaimana. Kan nggak mungkin sampai Allah mengharuskan saya nggak kerja dan merenungkan firman terus. Karena bekerja dalam iman Kristen termasuk praktek iman Kristen kan. Diajarkan dalam firman. Gak mungkin karena kita karyawan lalu kita bolos misalkan. Kenapa? Karena merenungkan firman, ibadah menuruti perintah Tuhan itu gak mungkin ya. Jadi ini loh yang kita dapatkan dari pengajaran firman yang sistematis itu kita mempelajari segala aspek. Kita tidak akan berburuk sangka dulu kepada Allah ya, karena kenyamanan hidup duniawi kita terganggu ya. Oke, lanjut. Poin berikutnya. Kecintaan kepada firman berimplikasi tak terhindarkan kebencian kepada tidak saja ketidakbenaran, tetapi juga kepada orang-orang yang mengusung ketidakbenaran dan menindas kebenaran. Saya baca sekali lagi ya, karena seringkali lupa orang Kristen tuh. Kecintaan kepada firman berimplikasi, jadi otomatis tidak terhindarkan kebencian kepada tidak saja ketidakbenaran, tetapi juga kepada orang-orang yang mengusung ketidakbenaran dan menindas kebenaran. Jadi ini ayat-ayatnya, ayat-ayat yang menyatakan orang yang mengasihi firman, mencintai firman, pasti membenci ketidakbenaran, pasti membenci dusta, pasti membenci akal-akalan yang licik, pasti itu, tak terhindarkan otomatis. Tapi bukan saja tipuannya atau dustanya yang dibenci, tapi juga orangnya. Bahkan ayat yang menunjukkan, menyatakan kebencian kepada orangnya justru lebih banyak. Jadi orang Kristen itu kalau mencintai firman, mengasihi kebenaran, pasti membenci ketidakbenaran.
Dan pasti membenci orang yang mengusung ketidakbenaran, menindas kebenaran pasti. Jadi kalau kita kaitkan sedikit ke pelajaran kita yang lalu ketika kita mengekspos guru-guru palsu, kalaupun itu didorong oleh kebencian, ini yang namanya kebencian kudus. Bukan kebencian karena manusiawi kita. Personal misalkan, guru yang kita ekspos itu karena saya benci, karena saya iri. Kok dia sukses ya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, gerejanya bagus gitu. Kalau itu kan personal, bencinya nggak kudus. Tapi kalau kebencian kepada ketidakbenaran dan orang-orang yang mengusung ketidakbenaran itu digerakkan oleh karena kecintaan kita kepada kebenaran, itu yang disebut benci kudus. Karena Allah pun seperti itu. Allah itu kudus loh. Mencintai dan memang Allah itu kebenaran, pribadi Allah itu. Maka dia membenci kepada ketidakbenaran, tapi dia juga membenci orang-orang yang melakukan ketidakbenaran. Coba ya kita baca tulisannya. Sama seperti Allah yang tidak saja membenci dosa, tetapi juga membenci orang-orang berdosa. Karena di bawah aliran Pantekosta karismatik 2 abad terakhir, ajaran-ajaran seperti ini diselewengkan. Nah, saya pernah kok berinteraksi langsung dengan gembala yang berkata, bencilah dosanya, jangan benci orangnya katanya. Bahkan itu dibuat tulisan di kaos, gede-gede di belakang. Hate the sin, but not the sinner. Benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Bagaimana? Firman menyatakan justru sebaliknya, karena Allah saja tidak hanya membenci dosa, tapi membenci orang-orang berdosa. Jadi ketika ketemu dengan gembala hamba Tuhan ini sempat debat, saya bilang seperti ini. Lalu menurut Om yang masuk neraka apa? Dosanya aja, orangnya enggak. Loh gimana saya bilang? Aneh kan? Itu loh. Ajaran-ajaran sekarang tuh firman dipelintir untuk menyenangkan manusia. Jadi kalau saya jadi jemaatnya, senang saya. Saya tetap berbuat dosa, Tuhan kan cuma benci perbuatan dosa sayanya enggak gitu. Jadi yang masuk ke neraka ini perbuatannya. Loh aneh kan, orangnya kemana gitu. Jadi ini ya, coba kita baca ayat-ayatnya secara cepat. Ini ya, yang menyatakan kebencian kepada dosanya ya, kepada ketidakbenarannya. Ayat 29, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Tauratmu. Jadi aku jauhkan Tuhan, yang jelek-jelek ketidakbenaran dusta jauhkan. Lalu ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ini ya, ketidakbenaran, dusta, tipu, aku menjauhkan dari itu. Berikutnya ayat 163, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. Jadi kalau cinta Taurat Tuhan, cinta firman Tuhan, artinya cinta Tuhannya, cinta Yesusnya, pasti merasa benci dan jijik terhadap ketidakbenaran. Kita tuh dididik dalam tradisi Kristen kompromi. Bawa Alkitab, tapi kelakuan kita, gaya hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Gitu loh. Dan ini dikondisikan menjadi tradisi dari generasi ke generasi, sehingga kita tidak lagi merasa itu salah. Nah, satu-satu solusi adalah masuk ke dalam pengajaran firman. Ya, ketika kita menemukan ajaran ini, ayat-ayat ini, jelas sekarang ya. Jadi orang yang cinta firman itu benci dan jijik kepada ketidakbenaran. Bukan ketika melihat ada ketidakbenaran di hadapannya, dia bilang, saya mau berpikir positif saja, saya mau tidak mau menghakimi. Bagaimana? Itu loh. Jadi, Kristen-Kristen yang suam kuku, ya kita sudah belajar minggu lalu. Oke lanjut ya. Ayat 21, engkau menghardik. Nah ini orangnya ya, bukan lagi ke perbuatan tidak benarnya, tetapi kepada pelakunya. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi bukan perbuatannya ya, orangnya juga. Ayat 53, aku, karena aku mengasihi firman, menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Jadi orang fasik itu orang yang tidak mengindahkan firman, orang yang mengabaikan firman, orang yang datang setiap minggu ke gereja tapi firman gak dianggap penting. Cuman masuk telinga kanan, keluar telinga
kiri. Nah kalau kita mengasihi firman, kita akan merasa gusar melihat orang-orang tersebut. Saya tuh kan kalau menunjukkan kegusaran saya terhadap orang-orang seperti ini, lalu saya yang dituduh, saya yang diserang. Wah, tidak memiliki kasih katanya Dani. Dani ini tidak memiliki kasih katanya. Ini loh, pemazmur jujur berkata, saking cintanya kepada kebenaran, gusar melihat orang-orang yang sengaja hidup dalam ketidakbenaran dan gak mau bertobat bahkan ketika sudah dinasihati dan diperingatkan. Oke lanjut ya. Ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu kucintai. Jadi orangnya lah yang dibenci. Nah kita coba lihat Mazmur 5 ayat 5 nih ya, sebagai pembanding. Ini Allahnya sendiri ya, coba lihat. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Ini kefasikannya tidak berkenan ya di hadapan Allah. Tapi orangnya pun ini ya, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatannya. Jadi hate the sin, not the sinner itu langsung bertentangan dengan ayat ini. Allah tidak cuma membenci dosanya, kejahatannya. Tapi Allah membenci orang yang melakukan kejahatan ya. Lalu engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ini ditujukan kepada orangnya. Jadi kalau saya menipu, Allah cuma benci perbuatan menipu saya, tidak penipunya. Allah membenci penipu ya, orangnya yang akan masuk neraka. Oke ini ya, jadi cinta kepada firman otomatis benci kepada ketidakbenaran, tapi kepada orang-orang yang memang sengaja tinggal dalam ketidakbenaran. Kan kalau berbicara tentang orang berbuat salah tuh dalam pemikiran saya ada 4 jenisnya. Orang salah karena dia tidak tahu dia salah, betul ya? Tugas kita adalah memberitakan kebenaran supaya dia tahu bahwa dia salah. Lalu orang salah karena dia tidak sadar bahwa dia salah. Dia tahu yang dilakukannya itu salah. Tapi karena situasi dan kondisi kemudian dia melakukan itu. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai hilaf ya. Oh saya tahu perbuatan itu saya tahu salah, tetapi saya lagi hilaf. Karena lagi ada tekanan saya melakukannya, itu ya. Jadi orang salah karena tidak tahu itu salah, orang salah karena tidak sadar itu salah, lalu orang salah karena tidak peduli. Ada ya? Nggak peduli saya mah. Orang bilang saya salah juga, terserah saya, hidup-hidup saya. Ya. Lalu yang paling parah, ini udah mulai parah ya, tapi yang terparah adalah ketika orang salah tapi merasa dia ini yang disebut oleh Yesus sebagai kita sudah belajar ya, waktu mempelajari jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Kenapa Allah begitu benci, kenapa Yesus dalam hidupnya di dunia, pelayanannya di dunia begitu benci dengan yang munafik? Karena menyesatkan banyak orang ya, kita sudah belajar minggu lalu. Ini loh, orang munafik diwakili oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus, salah tapi merasa salahnya itu Nah, kalau kesalahan yang ada dalam diri kita pelihara, Allah sudah kirim orang menobatkan, menyadarkan kita tegar tengkuk, lama-lama akan ini loh yang bahaya. Nah kalau ini sudah jadi tradisi, salah tapi merasa gitu kan? Ya yang selama ini menuduh saya sesat itu loh orang-orang seperti itu. Saya coba ingatkan mereka, itu ajaran yang dipraktekkan, iman Kristen yang dipraktekkan salah. Lalu dia balik menuduh saya yang sesat. Tapi ketika diajak masuk dalam pengajaran firman, ayo uji. Om, tante kan punya Alkitab, saya punya Alkitab, ya uji yang mana yang benar. Dia nggak mau, karena dia merasa bahwa yang salah itu sudah benar. Dan patokannya apa? Ini yang diajarkan temurun dalam organisasi saya. Hati-hati loh. Otoritas kita tertinggi bukan organisasi, bukan manusia, bukan senior kita. Tetapi firman. Dan kalau guru kita, senior kita, organisasi kita benar di hadapan Allah, dia akan mengajarkan begitu. Jangan fanatik kepada kami.
Jangan jadikan kami otoritas tertinggi dalam hidupmu. Justru kami membimbing, menuntun Anda untuk menempatkan firman dalam Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Ini ya. Jadi Allah sendiri tidak cuma membenci perbuatannya, tapi orangnya. Oke, hati-hati. Berikutnya, Mazmur 19 ayat 143. Nah, sebagai penutup, mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, kita kembali ke ayat pembuka ya. Ayat 143, saya baca ulang. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Poin pertama, penulis Mazmur 119 ini, menuliskan Mazmur ini jelas dalam kondisi tertekan. Saya sertakan ayatnya ya, baca nanti semua jemaat. Ayat yang menyatakan dia memang dalam kondisi susah dan tertekan ya. Tetapi bahkan di saat seperti itu pun, kesukaan kepada firman tidak pernah pudar. Justru menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Bahkan kondisi tertindas dianggap baik karena mendorong untuk belajar firman. Kondisi sesak dan susah dianggap saya ulangi, karena ini nggak suka, telinga manusia nggak suka menerima pernyataan firman ini. Kondisi susah dan sesak dianggap baik. Kenapa kondisi tertindas atau susah dan sesak ini dianggap baik? Karena mendorong untuk belajar firman. Tadi ya, ketika terbangun pagi-pagi berteriak, minta tolong, ingat Tuhan, itu ingat kepada firman-Nya. Ya, kalau dalam kesusahan, karena cari solusinya kepada firman. Nih ya, ayat 71, coba kita baca satu ayat saja dari banyak ayat ini. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Saya ganti dengan kesusahan dan kesesakan. Bahwa aku mengalami kesesakan dan kesusahan itu baik bagiku. Supaya aku belajar firman Tuhan. Jadi lewat Mazmur 119 ini, saya ingin mengajak jemaat untuk belajar bersama-sama dengan saya. Ya mungkin sudah belajar ya di waktu lagi, tapi lebih lagi ke depan. Kalau kita mengalami kesesakan, kesusahan, dan ketertindasan, apapun yang menyebabkannya, lalu kita berkata, terima kasih Yesus. Dalam konteks apa? Bukan kemudian kita nyari, sengaja tertindas, sengaja susah, sengaja sesak, bukan. Tapi yang Tuhan izinkan sekarang terjadi dalam kehidupan saya, kesesakan, kesusahan, ketertindasan, pengingat dari Yesus untuk kita belajar firman Tuhan. Pasti ada solusinya. Loh? Allah tidak akan memberikan pencobaan kepada kita yang melebihi kekuatan kita. Dan Allah pasti menyediakan jalan keluar pada waktunya. Itu loh ya. Oke. Poin yang terakhir. Firman memberikan rasa bahagia. Bahkan di ayat awal, ayat pertama dan ayat kedua sudah menyatakan bahwa firman itu memberikan rasa bahagia. Ingat loh, penulis menulis Mazmur ini dalam keadaan sesak dan susah, bahkan tertindas. Tapi di ayat pertama dan ayat kedua pun sudah mengatakan bahwa firman memberi rasa bahagia. Lalu memberi rasa gembira, bergemar, suka, terhibur, bersyukur, terasa manis, girang, tentram. Ini ayat-ayatnya, baca ya di rumah. Jadi bagi orang percaya sungguh, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, Kristen benar, firman itu ketika datang dalam kehidupannya ini memberikan rasa-rasa yang baik. Dan kalau kita berbicara tentang bahagia, gembira, bergemar, suka, terhibur, bersyukur, manis, girang, tentram, ini ukurannya bukan versi dunia, ini versi Allah. Kalau versi Allah itu tidak tergantung situasi dan kondisi lahiriah. Bukan berarti, wah sekarang saya tidak lagi merasa susah nih, karena saya senantiasa sukacita oleh firman. Enggak juga ya, tetap aja susahnya terasa. Tetapi ada yang mengimbangi rasa susah secara lahiriah itu, sesuatu yang lebih besar, yaitu girang secara rohani. Percaya loh, sesulit apapun kondisi lahiriah yang kita alami di dunia, kalau kita setia kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, ujung-ujungnya pasti
sorga. Jadi kalau tadi saya bilang di awal bahwa Roh Kudus itu jaminan untuk kita memperoleh semua yang Tuhan janjikan bagi orang percaya di sorga nanti, kita harus sadar bahwa semua yang Tuhan janjikan itu tidak bisa kita terima semua saat ini. Kita akan terima secara sempurna, sejati, paripurna nanti di sorga. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita masih mengalami kesusahan. Orang benar pun masih mengalami sesak dan susah, bahkan tertindas. Tapi yang rohani ini menjadi kekuatan untuk kita mampu menjalaninya sambil dengan iman, percaya penuh, satu saat nanti saya akan terima apa yang dijanjikan Tuhan secara penuh. Kenapa? Punya keyakinan begitu luar biasa, punya iman yang begitu luar biasa. Karena saya memiliki materainya. Sudah ditempel dalam hidup saya, sudah diberikan tinggal di dalam hidup saya, yaitu Roh Kudus, pengurapan itu. Dan 1 Yohanes katakan pengurapan itu tetap ada sampai kita memperoleh seluruhnya. Ini ya. Makanya Yesus ketika berkata dalam Yohanes pasal 14, Yesus katakan, damai sejahteraku kuberikan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Kayaknya tertukar deh, kuberikan dan kutinggalkan. Biasanya saya kalau mengutip ayat ini begitu. Dan apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Maka janganlah gelisah hatimu ya. Jadi ukuran hal-hal yang baik dalam ayat-ayat ini, ukurannya Allah ya. Beda, kalaupun dunia bisa memberikan rasa gembira, beda sama gembira yang diberikan Tuhan lewat kecintaan kita kepada firman-Nya. Oke. Realitasnya, ini untuk kita menguji dan introspeksi ya. Dalam kehidupan di dunia sekarang ini, bahkan orang percaya pun tidak pernah bisa menjadi pelaku firman yang sempurna. Ini ayat-ayatnya. Tetapi orang percaya sungguh, Kristen sejati, sudah dilahirkan kembali, bisa mencintai firman dengan sempurna karena Allah telah mengubahkan hatinya. Yang dulu waktu berdosa membenci Allah dan kebenarannya, sebagai natur manusia berdosa, lalu diubahkan ketika ia dilahirkan kembali. Ini ayatnya ya. Manusia bisa mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi manusia dan menaruh kasih-Nya dalam hati manusia. Ini bukti lain dari kebenaran firman yang menyatakan bahwa keselamatan adalah sepenuhnya karya Allah, bukan pilihan atau keputusan manusia ya. Jadi orang yang sudah percaya sungguh pun masih berbuat dosa ya. Ini ayat-ayatnya ya, nanti jemaat baca di rumah. Tetapi kalaupun dia masih berbuat dosa, artinya belum bisa menjadi pelaku firman yang sempurna, dia bisa mengasihi firman dengan sempurna. Kenapa dia bisa mengasihi firman dengan sempurna? Karena yang membuat dia bisa mengasihi firman dengan sempurna adalah Allah yang telah mengubahkan hati kita waktu kita dilahirkan kembali. Itu loh yang membuat kita bisa mengasihi firman dengan sempurna. Walaupun belum bisa menjadi pelaku firman yang sempurna. Itu ya bedanya. Dan ketika kita belum bisa menjadi pelaku firman yang sempurna, artinya masih berbuat salah, masih berbuat dosa. Sekali lagi ya, bagi orang benar yang sudah dilahirkan kembali, dia melakukannya bukan disengaja, bukan diniatkan, bukan dibiarkan menjadi kebiasaan. Istilahnya masih sekali-kali jatuh dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Nah, justru realitas ini yang menunjukkan bahwa memang keselamatan itu sepenuhnya karya Allah, bukan pilihan manusia, bukan keputusan manusia, bukan karena hebatnya manusia ya. Sekali lagi, karena dalam keberdosaan kita adalah orang-orang yang membenci Allah dan firman-Nya ya. Tapi kemudian diubahkan menjadi orang yang sedemikian mengasihi Allah, bahkan mampu mengasihi firman dengan sempurna, walaupun belum bisa melakukan dengan sempurna ya. Oke.
ini peringatan aja bagi kita. Perjanjian baru mencatat sikap-sikap manusia di akhir zaman terhadap firman. Satu, tidak percaya, menolak, mengabaikan, melalaikan, menganggap remeh, meninggalkan yang benar, lebih memilih yang palsu, memalingkan telinga darinya, mengejek, bahkan menghujat, memalsukan, menggunakannya untuk mencari keuntungan. Nah, ini peringatan bagi kita apa yang dilakukan orang-orang, manusia-manusia di akhir zaman, bahkan orang yang mengaku Kristen, bahkan mereka yang mengaku gereja Tuhan ya. Mereka melakukan praktek seperti ini. Nah, ini penutup pelajaran firman pagi ini menjadi peringatan ya. Sekali lagi uji diri kita senantiasa dengan standar pengujian firman. Jangan sampai kita masuk kelompok yang ini ya. Kita berbahagia ketika apa? Tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan-jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini.